Perkenalkan, nama saya Akila Gesan Kamila dengan NIM 231047. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait basic Python yang merupakan ada percabangan, ada if, elif, and else, hingga function and remainder. Nah, untuk itu yang pertama, percabangan if, elif, dan else. Ini untuk strukturnya. If statement 1, kalau kondisi benar maka jalankan tugas 1. Kalau elif statement 2, kalau kondisi pertama salah maka akan dicek yang ini. Kalau benar akan jalankan tugas 2. Else, kalau semua kondisi salah maka jalankan tugas 3. Di sini ada contoh kode program tentang percabangan untuk mengecek hasil input user, lulus atau tidak. Jadi intinya program ini mengambil keputusan sederhana berdasarkan inputnya. Kemudian di sini ada program kedua. Nah, blok ini tentang percabangan untuk mengecek nilai apakah di bawah KKM atau tidak. Saya akan jelaskan secara singkat. Jadi input itu mengambil nilai dari user lalu diubah ke integer dengan in. Nah, if nilai kurang dari 70, mengecek apakah nilai kurang dari 70 atau KKM-nya. Nah, jika benar, maka tampilkan nilai di bawah KKM beserta nilainya. Program ini itu digunakan untuk validasi nilai, apakah belum memenuhi standar atau tidak memenuhi standarnya. Nah, selanjutnya di sini ada blok program lagi. Ini tentang percabangan untuk mengecek apakah seorang memenuhi kriteria lamaran kerja. Jadi di sini program melakukan seleksi berdasarkan dua syarat sekaligus ya. Ada if umur kurang dari 30 and tinggi lebih dari 165. Jadi dia mengecek dua kondisi sekaligus. Nah, operator and itu artinya kedua kondisi harus benar. Jika terpenuhi, tampilkan bahwa memenuhi kriteria beserta nilainya. Ini juga contoh programnya. Dia ini tentang validasi password berdasarkan panjang dan tingkat keamanan. Jadi program ini mengecek dua aturan password, dan karena pakai dua if terpisah, keduanya bisa dijalankan sekaligus. Nah, selanjutnya program yang umur input berapa umur kamu. Nah, ini untuk percabangan menentukan apakah seorang boleh membuat SIM atau tidak. Jadi program ini mengambil keputusan berdasarkan batasan umur. Di sini batasannya itu 18 tahun. Nah, if umur lebih dari sama dengan 18, ini akan mengecek ya. Kemudian jika benar maka dia boleh membuat SIM. Jika tidak, itu akan masuk ke else, artinya belum boleh. Nah, selanjutnya ini program percabangan untuk menentukan apakah memenuhi kriteria lamaran kerja atau tidak. Nah, program ini tuh melakukan keputusan dua arah, lolos atau tidak berdasarkan dua kondisi sekaligus seperti sebelumnya. Nah, ini program selanjutnya itu tentang percabangan untuk mengelompokkan suhu dingin, hangat, dan panas. Jadi program ini melakukan klasifikasi berdasarkan tentang nilai suhu. Dipakai if suhu kurang 25. Jika kurang dari 25 berarti dia dingin. Kemudian elif suhu kurang 30. Kalau tidak dingin tapi kurang dari 30 berarti hangat. Nah, else-nya selain itu berarti panas. Ya, seperti itu untuk alur programnya. Nah, selanjutnya ini ada program lagi, ada perbedaan. Nah, program ini tuh tetap tentang percabangan, tapi dia tanpa elif yang untuk yang suhu ini. Jadi perilakuannya itu berbeda. Yang sebelumnya itu pada versi if, elif, else itu hanya satu kondisi yang dijalankan. Nah, pada versi yang pakai dua if itu bisa dijalankan lebih dari satu kondisi. Nah, ini dia. Jadi outputnya itu bisa dua-duanya muncul, berbeda dengan elif yang hanya satu. Ini outputnya intinya itu elif untuk pilih salah satu kondisi saja. Nah, if itu terpisah sebuah kondisi, dicek satu persatu. Nanti ya ini dia akan dua outputnya kalau yang sekarang. Nah, blok kode ini juga menggunakan percabangan if dan else dan operator perbandingan. Untuk selanjutnya ini ada program tentang percabangan untuk mengelompokkan suhu, tetapi dia menggunakan beberapa if terpisah. Nah, nanti itu semua kondisi dicek satu persatu, tapi karena rentangnya sudah jelas hanya satu saja yang akan tampil. Ini kan if suhu dingin. Jadi intinya dia percabangan if tanpa elif dan else. Kemudian untuk yang program ini itu pakai operator perbandingan, ada kurang dari, lebih dari sama dengan, dan menggunakan logika n. Selanjutnya ini ada kode program juga, dia tentang percabangan untuk menentukan grade nilai A sampai E. Jadi dia
menggunakan percabangan juga untuk if, elif, else, dan hanya satu kondisi yang dijalankan karena dia pakai elif dan dia menggunakan operator perbandingan juga. Nah, selanjutnya ini blok program tentang percabangan untuk mengecek apakah suatu mata kuliah itu termasuk IT atau tidak. Jadi dia juga dia yang ini pakai if dan else dan menggunakan operator keanggotaan in. Nah, selanjutnya ini ada kode program lagi, ini tentang percabangan untuk mengecek apakah makanan termasuk sehat atau tidak. Ya, intinya dia menggunakan if dan else juga pastinya, kemudian menggunakan operator keanggotaan not in. Jadi not in ini itu operator untuk mengecek apakah suatu nilai tidak ada di dalam suatu data, misalnya list, string, dan lain-lain. Kalau in itu ada di dalam, jadi ada in dan not in. In ada di dalam, not in tidak ada di dalam. Selanjutnya ini ada kode program percabangan bertingkat untuk mengecek hobi berdasarkan gender. Jadi ini dia pakai if else juga dan pakai nested if. Jadi if di dalam if, dia menggunakan operator perbandingan yang sama dengan double dan keanggotaan in. Selanjutnya ini ada perulangan menggunakan for untuk mengakses list. Nah, ini untuk menggunakan perulangan for, mengulas setiap elemen dalam list dalam iterasinya. Jadi itu my list itu berisi data angkanya, kemudian print type my list itu menampilkan tipe data listnya, for in my list itu perulangan untuk mengambil setiap item di dalam listnya. I plus 2 ada, jadi setiap angka ditambah 2 sebelum ditampilkan. Selanjutnya ini ada blok program tentang perulangan for untuk mengakses data dalam tuple. Jadi dia menggunakan perulangan for dan melakukan iterasi pada tuple. Mirip list sih, tapi datanya tidak bisa kita ubah. Nah, selanjutnya ini ada contoh program perulangan for untuk mengakses data dalam set. Ya, jadi dia menggunakan for, kemudian iterasi pada set. Dia tidak berurutan, urutannya juga bisa diubah-ubah. Selanjutnya ini ada program tentang perulangan for pada dictionary. Jadi dia menggunakan perulangan for dan iterasi pada dictionary. Default dia mengambil key-nya. Sini ada my dic itu tipe datanya dictionary, key-nya value ya. Kemudian print type dic itu menampilkan tipe data dictionary-nya. Kemudian for item it my dic itu yang diambil adalah key bukan value. Print item tanda 2 dan item itu menampilkan key-nya satu persatu. Dan di sini selanjutnya itu ada program tentang mengambil nilai value dari dictionary. Jadi dia itu pakai metode dictionary values ya. Nanti hasilnya adalah kumpulan nilai saja tanpa key. Nah, ini selanjutnya ada blok program tentang perulangan for untuk mengambil value dari dictionary-nya. Jadi dia pakai perulangan for, kemudian pakai metode value untuk iterasi value, bukan key. Sini ya, for item index dot values itu perulangannya untuk setiap value-nya, kemudian print item itu menampilkan nilainya. Nah, di sini tetap pakai mydic, kemudian print type-nya itu untuk menampilkan tipe datanya. Selanjutnya di sini ada blok program untuk perulangan for untuk menampilkan key dan value pada dictionary. Jadi dia pakai perulangan for sudah pasti, kemudian mengakses value melalui key dictionary-nya. Nah, selanjutnya di sini ada blok program tentang perulangan for untuk melakukan operasi perhitungan pada setiap angka dalam list. Jadi sini ada angka itu list berisi angka, kemudian ini for item in angka itu mengambil setiap angkanya, kemudian hasil sama dengan item dikali 2 plus 4 itu setiap angka dihitung dikali 2 lalu ditambah 4. Print ya menampilkan hasilnya. Jadi intinya dia menggunakan perulangan for, kemudian dia menggunakan operasi aritmatika ya. Di sini ada perkalian dan penjumlahan pada setiap elemen. Nah, ini ada bintang ya 3 bintang, kemudian ada bintang lagi. Ini artinya itu mengulang string sebanyak 3 kali. Nanti hasilnya itu ada bintangnya 3 kali. Dia operator bintang ini bisa digunakan untuk mengulang string. Kemudian selanjutnya ada blok program tentang perulangan for untuk membuat pola bintang.
Inti program ini adalah perulangan for yang pertama, kemudian menggunakan perkalian string untuk membuat pola. Di sini juga ada kode program untuk membuat pola bintang terbalik, dia pakai for juga. Jadi dia menggunakan for dan perkalian stringnya. Kalau misalnya yang sebelumnya itu kalinya itu bertambah 0 sampai 9, kalau sekarang itu maksudnya bintangnya itu berkurang 10 sampai ke 1. Jadi yang awalnya kan dari 0 sampai 9 nih bintangnya bertambah. Kalau yang kedua itu bintangnya berkurang dari 10 sampai 1 untuk polanya. Nah, selanjutnya di sini ada blok program tentang perulangan for untuk membuat pola bintang rata kanan segitiga. Ini contoh soal. Nah, ini dia. Jadi dia pakai for, kemudian dia menggabungkan perkalian string, spasi plus bintang itu untuk membuat polanya. Kalau yang sebelumnya hanya bintang sebelah kiri, tapi yang sekarang ditambah spasi jadi dia rata kanan untuk segitiga. Nah, selanjutnya di sini blok program perulangan for juga untuk membuat pola bintang terbalik rata kanan ke kiri. Dia kombinasi spasi dan plus bintang untuk membuat polanya. Kalau yang sekarang itu bentuknya segitiga turun, bintang berkurang ya. Nah, selanjutnya di sini ada perulangan for dengan percabangan untuk mengecek bilangan genap atau ganjil. Jadi for item in angka ini mengambil setiap angka, kemudian item persen 2 dengan 0 itu mengecek apakah habis dibagi 2 genap ya. Jika benar maka tampil genap, jika tidak masuk else dia akan tampil ganjil. Dia itu pakai perulangan for plus percabangan if else, menggunakan operator modulus di sini pakai persen untuk cek genap atau ganjilnya. Kemudian selanjutnya di sini ada blok program tentang perulangan bersarang. Dia no state loop. Jadi ini menggunakan no state loop itu adalah for di dalam for. Nanti dia akan menghasilkan kombinasi dari setiap elemen dengan elemen. Jadi for i in angka itu untuk perulangan luarnya, kemudian for j in angka itu perulangan dalamnya, dan setiap nilai i nanti akan dipasangkan dengan semua nilai j. Print i, j itu menampilkan semua kombinasi pasangannya. Selanjutnya di sini ada blok program tentang perulangan pada list 2 dimensi, nested listnya. Nah, ini nested list 2D itu list yang berisi list baris dalam kolom. Di inti program ini tuh sudah pasti pakai nested loop-nya, ada for di dalam for, kemudian untuk mengakses data dalam list 2D-nya. Nah, di sini ada program juga perulangan pada list 2D dengan percabangan untuk cek genap atau ganjilnya. Nah, ini dia pakai nested loop for di dalam for plus percabangan if else. Dia juga menggunakan operator modulus persen untuk cek genap atau ganjilnya. Sebenarnya ini ya, ini for row in listed 2D itu mengambil setiap barisnya. Kemudian for item in row itu mengambil setiap angka. Item persen itu sama dengan 0 itu cek apakah genap seperti penjelasan sebelumnya. Nah, jika benar tampil genap, jika tidak akan tampil ganjil. Selanjutnya di sini ada blok program tentang struktur data list yang berisi beberapa dictionary, data banyak orang. User ini list yang berisi beberapa data. Kemudian setiap elemen ada dictionary, key itu name, age, job. Nah, jadi inti untuk program itu pakai list dan dictionary nested. Biasanya itu dipakai untuk menyimpan data banyak objek seperti data orang. Ya. Selanjutnya ada blok programnya singkat, jadi program ini tentang perulangan for untuk menampilkan setiap data user. Dia menggunakan perulangan for dan iterasi pada list berisi dictionary. Selanjutnya ada blok program tentang perulangan untuk menampilkan isi dictionary secara detail. For user in user mengambil setiap data user, dan for key in user itu mengambil setiap key dalam dictionary. Jadi inti program ini itu untuk menggunakan nested loop di dalam for ya, dan menampilkan data dictionary secara lengkap, key dan value-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke perulangan menggunakan while. Nah, perulangan while ini digunakan untuk mengulang selama kondisi bernilai benar atau true. Nah, ini contohnya misalnya kodenya itu kalau struktur dasarnya while kondisi,
Titik 2, kemudian aksi. Selama kondisi terpenuhi, perulangan akan terus berjalan. Akan tetapi jika kondisi menjadi akan berhenti jika kondisi menjadi false. Ini salah satu contoh blok programnya tentang perulangan while untuk menampilkan angka berurutan. I sama dengan 0 itu nilai awalnya. Kemudian while I kurang sama dengan 5 itu perulangan berjalan selama I kurang dari sama dengan 5. Kemudian print menampilkan nilai I plus sama dengan 1 itu menampilkan nilai I setiap loop. Artinya dia menggunakan perulangan while, kemudian menggunakan increment 1 plus sama dengan 1 agar loopnya itu berhenti. Kalau misalnya nggak diginiin, nanti loopnya itu tidak bisa berhenti, dia akan terus looping. Selanjutnya ini blok program tentang perulangan while berdasarkan input user. Jadi dia ada input datanya, kemudian while data ya, maka perulangan berjalan selama user menjawab ya. Di dalam loop itu print data menampilkan ya, kemudian input lagi memperbaharui nilai datanya. Jika user input selain ya, loop akan berhenti. Nah, selanjutnya ini ada blok program tentang perulangan while dengan else. Jadi ini menggunakan while dan else. Else itu akan dijalankan selama loopnya selesai normal ya. Ini print loop selesai, tanda bahwa perulangan sudah selesai. Else ini dijalankan selalu selesai, tidak berhenti paksa dia. Selanjutnya ini ada blok program tentang perulangan while dengan else berdasarkan input user. Jadi while sama dengan while data sama dengan ya, itu akan loopnya berjalan selama input ya, sama seperti tadi ya. Selanjutnya di sini blok program tentang perulangan while untuk mengecek nama dan list. Intinya dia menggunakan operator keanggotaan in untuk pengecekan. Untuk pengecekan dia pakai in ya. Selanjutnya di sini ada perulangan while dengan batas jumlah loop untuk mengecek nama dalam list. Jadi dia pakai while plus if else, kemudian dia pakai operator in dan loop-nya dibatasi dengan counter i agar tidak infinite dia nanti. Ini untuk programnya. Selanjutnya di sini ada range. Ada lanjut ke fungsi range. Range itu adalah fungsi untuk menghasilkan urutan angka secara otomatis. Dia biasanya dipakai untuk ulangan. Di sini ada contoh blok programnya. Ini tentang penggunaan range untuk membuat urutan angka. Jadi range 20 itu menghasilkan angka dari 0 sampai 19. Kemudian print tipe A itu tipe data ring-nya. List A itu mengubah ring menjadi list agar bisa dilihat isinya. Intinya menggunakan fungsi range. Kemudian defaultnya itu 0 sampai n-1. Dan ini ada blok program tentang mengubah ring menjadi list ya. Yang B sama dengan list A, print B, type B gitu kan. Jadi dia ringnya menjadi list yang bisa dilihat dan diolah. Kalau yang selanjutnya itu B sama dengan set A, print B, tipe B itu program tentang mengubah ring menjadi setnya. Jadi dia pakai fungsi set, dan set itu tidak berurutan dan tidak ada duplikatnya. Selanjutnya blok program yang ini itu mengubah range menjadi tuple ya. Nah, dia pakai fungsi tuple. Tuple ini urutan tetap immutable, tidak bisa diubah setelah dibuat. Selanjutnya list range 15. Blok program ini itu tentang menggunakan range langsung dari dalam listnya. Range 15 itu menghasilkan angka 0 sampai 14. List range 15 itu mengubah range menjadi list. Hasilnya list 0, 1, 2 sampai 14. Jadi intinya itu range plus list itu akan membuat list angka berurutan secara cepat. Selanjutnya ini ada kode program tentang perulangan for menggunakan range ya. Dia menggunakan for plus range untuk mengulang jumlah iterasi tertentu. Selanjutnya list range 2,15. Nah, blok program ini tentang menggunakan range dengan nilai awal tertentu. Range start, stop itu dia membuat urutan angka dari start sampai stop 1. Nah, sekarang kita lanjut ke materi function pada Python. Nah, function adalah fungsi adalah blok kode yang bisa kita panggil berulang-ulang untuk melakukan satu tugas. Nah, fungsi membantu membuat kode lebih rapi. Nah, kita lanjutkan di sini untuk langsung ke blok kodenya.
ada def hitung A, B. Itu program tentang untuk fungsi sederhana saja untuk menjalankan dua angka. Jadi fungsi menerima input parameter dan mengembalikan outputnya return. Dia juga bisa dipanggil berkali-kali dengan nilai berbeda tanpa kita menulis ulang kode penjumlahannya. Selanjutnya ini blok program tentang memanggil fungsi dan menampilkannya, yang hasil sama dengan hitung 5,4, print hasilnya adalah %d, persen hasil. Jadi dia menunjukkan cara penggunaan fungsi yang telah dibuat. Selanjutnya ini ada blok program tentang fungsi untuk mengecek grade berdasarkan nilai. Jadi nanti fungsinya menerima input, kemudian memproses dengan percabangan dan menampilkan hasil. Dia itu mempermudah mengecek grade untuk nilai berbeda tanpa kita juga menulis ulang kodenya. Yang selanjutnya ini blok program tentang memanggil fungsi, cek nilai dengan input user. Jadi input dari user itu digunakan sebagai parameter fungsinya, kemudian fungsi mengolah data dan langsung menampilkan hasilnya. Lalu sini ada hitung 2,5 tanda kutip kurang. Nah, program itu tentang memanggil fungsi hitung untuk operasi pengurangan. Jadi fungsinya menggunakan parameter operasional untuk menentukan jenis operasinya. Output bisa langsung dipakai atau disimpan di variabel. Nah, ini ada pakai lambda. Jadi x sama dengan lambda a bagi a plus 10 print x 5. Program itu tentang fungsi lambda, fungsi anonim di Python. Nah, lambda itu fungsi sama dengan fungsi satu baris tanpa nama formal. Dia untuk operasi sederhana dan juga cepat ya. Ini contoh keduanya untuk fungsi lambda dengan dua parameter. Jadi lambda itu bisa memiliki beberapa parameter, berguna untuk fungsi sederhana tanpa kita harus mendefinisikan def-nya dulu. Nah, ini lambda a, b, c bagi a plus b plus c. Ini itu fungsi lambda dengan 3 parameter, tadi 2 sekarang 3 parameter. Lanjut, ini ada program untuk mengecek nilai menggunakan fungsi, tapi ada masalah output datanya. Jadi itu perlu membuat fungsi output dulu yang menentukan kriteria true or false. Nah, untuk yang kode ini itu tidak bisa dijalankan karena tanpa definisi fungsinya. Kemudian ini selanjutnya blok program tentang fungsi lambda untuk memeriksa keanggotaan elemen dalam listnya. Jadi lambda plus operator in plus n itu bisa digunakan untuk cek kondisi ganda dengan cepat. Sini ada contoh lagi my function 1,2. Ini untuk program memanggil fungsi lambda untuk cek keanggotaannya list. Di sini lambda mengembalikan nilai boolean true atau false. Kemudian selanjutnya ini ada my function 21,2. Nah, blok program ini tentang memanggil fungsi lambda untuk cek keanggotaannya list. Jadi lambda ini mengembalikan true hanya jika kedua nilai adalah list. Jika salah satu atau keduanya tidak ada, maka hasilnya false. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.